Halo, jumpa kembali dengan Pak Fritz dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi menurut para tokoh klasik. Apa itu tokoh klasik? Tokoh klasik adalah tokoh yang pertama sekali meletakkan dasar-dasar pemikiran dan pengetahuan sosiologi. Tokoh klasik disebut juga dengan raksasa sosiologi atau the giants. Nah, tokoh klasik terdiri atas 4. Yang pertama, Auguste Comte. Masih ingat bukan siapa Comte? Benar, Comte adalah bapak sosiologi. Menurut Auguste Comte, yang menjadi objek kajian sosiologi adalah perkembangan masyarakat. Pemikiran Comte mengenai perkembangan masyarakat dikenal dengan sebutan hukum 3 jenjang. Comte mengatakan bahwa perkembangan masyarakat akan melalui 3 jenjang yang mendaki. Yang pertama, jenjang teologis. Ketika di jenjang teologis, manusia akan mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitarnya dengan mengacu pada kekuatan dewa-dewi. Ketika ada gunung meletus, oh itu karena dewa sedang marah. Ketika terjadi gerhana bulan, ada dewa yang sedang marah. Tahap kedua adalah tahap metafisik. Pada tahap metafisik, manusia mempercayai bahwa gejala atau fenomena disebabkan oleh kekuatan gaib yang ada di sekelilingnya. Ketika itu manusia mempercayai adanya benda-benda sakti, jimat, keris, dan sebagainya. Tahap terakhir menurut Comte adalah tahap positif. Di tahap positif, manusia akan meneliti ketika ingin mengetahui kebenaran mengenai sesuatu peristiwa atau fenomena. Berbagai macam jimat berhasil diamankan dari tangan peserta-peserta tes berbasis CAT CPNS Kemenkumham. Mulai bungkusan plastik berisi tanah kuburan, kemenyan, kertas jimat pengasihan, hingga uang bertuliskan huruf Arab. Sebagian peserta mengaku membawa jimat untuk bekal percaya diri untuk mengerjakan soal agar lulus tes. Panitia melarang jimat-jimat tersebut untuk dibawa masuk karena berdasarkan peraturan hanya kartu identitas penduduk dan kartu peserta ujian yang telah divalidasi panitia yang boleh masuk ke dalam ruangan. Bahkan jam tangan, kalung, gelang, atau aksesoris tubuh lainnya tidak boleh dibawa masuk. Beberapa kali, hampir setiap hari kita temukan yang namanya itu ada kayak jimat ya. Saya nggak tahu mereka percaya sekali dengan hal-hal semacam itu. Padahal yang jelas itu tidak berpengaruh sama sekali terkait dengan pelaksanaan CAT. Selain itu dilarangnya peserta membawa barang selain ketentuan yang berlaku dilakukan untuk langkah antisipasi seperti adanya alat komunikasi atau kamera yang digunakan untuk berbuat curang. Triproto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Nah, masih menurut Comte, sosiologi juga mengkaji tentang statika sosial dan dinamika sosial. Apa itu statika sosial? Statika sosial adalah tatanan, struktur, bangunan dalam masyarakat. Contohnya lembaga sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial, globalisasi, modernisasi. Tokoh kedua yang mau kita bahas adalah Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, yang menjadi objek kajian sosiologi adalah fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah cara-cara berpikir, berperasaan, bertindak yang berada di luar diri manusia, tapi memiliki kekuatan memaksa yang mengendalikan manusia. Apa contoh fakta sosial? Contohnya adalah tata tertib atau aturan. Misalnya, pastinya kalian kepikin kan pagi ini bangun lama, kemudian tidak gosok gigi, tidak mandi, dan tidak perlu belajar di Google Classroom. Tapi kenapa kalian melakukannya? Karena ada sanksi yang memaksa kalian untuk bertindak sesuai dengan aturan. Durkheim juga bicara tentang bunuh diri. Menurut Emile Durkheim, bunuh diri juga disebabkan oleh fakta sosial. Bunuh diri ada 3. Yang pertama, altruistic suicide. Bunuh diri yang terjadi karena integrasi sosial yang terlalu kuat. Contohnya, seorang anggota militer rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan teman-temannya. Nah, di masa Perang Dunia Kedua, ini dilakukan oleh para pilot Jepang yang akan dengan sukarela menabrakkan pesawatnya ke pesawat musuh untuk menyelamatkan teman-temannya. Ini dikenal dengan istilah kamikaze. Yang kedua, egoistic suicide. Ini terjadi karena integrasi sosial yang terlalu lemah. Misalnya orang bunuh diri karena tidak punya pegangan, tidak punya nilai agama yang kuat di dalam sanubarinya. Yang ketiga, anomic suicide. Nah, di sini orang bunuh diri karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Contohnya, di masa pandemi COVID, mungkin orang bunuh diri karena kehilangan pekerjaan, karena tidak punya uang untuk membeli bahan makanan, dan sebagainya. Dan kita beralih ke Surabaya, di mana seorang pasien positif COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur nekat bunuh diri dengan melompat dari lantai 6 gedung rumah sakit. Sementara itu di Jakarta, mobil ambulans berusaha kabur saat disetop petugas karena penumpangnya tidak menggunakan masker.
Seorang pasien positif COVID-19 tewas bunuh diri di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, Jawa Timur. Pasien ini melompat dari ruang perawatan di lantai 6 gedung rumah sakit. Dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap, polisi dan tim medis rumah sakit langsung menggelar olah tempat kejadian perkara pagi tadi. Diduga pasien berjenis kelamin laki-laki dan berusia 43 tahun ini depresi hingga nekat bunuh diri. Baru 1 hari, jadi pagi masuk, sore malamnya, terus paginya meninggal. Jadi hanya 1 hari aja. Jadi 1 hari itu kita pantau sudah sesuai dengan prosedur yang ada, protokol sesuai dengan penanganan COVID sudah kita lakukan semua. Kita masih belum bisa untuk memastikan, makanya kita datangkan tim olah TKP Inafis dari Polrestabes untuk melaksanakan olah TKP dengan piket 70 Polsek Sukolilo. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Polisi kini masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Tokoh yang ketiga adalah Max Weber. Menurut Max Weber, yang menjadi objek kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi atau mempertimbangkan tindakan orang lain. Contohnya, menyanyi di kamar mandi bukan tindakan sosial, tapi menyanyi di atas panggung dan mendapat tepuk tangan itu tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial terbagi atas 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tujuannya baik, masuk akal, kemudian alatnya pun ada. Kalian ingin masuk fakultas kedokteran, kalian pintar, kalian punya biaya. Itu contoh tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Apa itu tindakan rasional berorientasi nilai? Tujuannya baik, tapi alatnya tidak ada. Contohnya kalian ingin jadi polisi, tapi malas belajar, malas olahraga. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan yang sebenarnya tidak rasional, tapi kita lakukan juga. Kenapa? Karena merupakan tuntunan adat istiadat atau tradisi. Contohnya memberikan ulos saat orang menikah atau meninggal. Yang terakhir, tindakan afektif. Tindakan yang didorong oleh emosi. Tindakan yang didorong oleh luapan emosi yang tidak terkendali. Contohnya, diputuskan pacar, menangis terseduh-seduh. Wilayah Sumatera Utara sangat terkenal dengan kain tenun ulosnya. Salah satunya berasal dari Kabupaten Tobasa atau Toba Samosir, Sumatera Utara. Terletak di dataran tinggi Bukit Barisan wilayah Toba Samosir atau yang biasa disebut Tobasa merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Di Tobasa terdapat beberapa tempat pembuatan ulos, mulai yang dikerjakan secara perorangan di tiap rumah, hingga yang telah dikoordinir dalam skala besar. Ulos juga punya beberapa macam jenis. Oh, yang kita kerjakan di sini ulos ini macam-macam, ya. Ada yang sadum, ada yang ragi hotang. Ya, pentingnya ini ada yang namanya suri-suri, ada yang namanya mangiring, ada juga yang namanya itu pinuca, ada kepalanya ada yang kita buat di sini. Di sini kita bisa melihat proses pembuatan ulos dari pencucian benang, pewarnaan, dan penjemuran hingga proses tenun. Harga ulos juga bervariasi. Ulos ini pada umumnya ukurannya lebarnya itu kan 90 cm. Kalau panjangnya itu sama rambunya itu 2,5 meter. Jadi kalau masalah harganya itu bervariasi. Ada yang lebih murah, ada yang agak mahal sedikit. Tapi yang lebih mahal, ya inilah tenunan alat tradisional inilah kan, yang lebih mahal. Jadi ada yang harganya mulai dari 80.000 sampai 300 ribuan. Gitu. Ulos merupakan representasi dari semesta alam. Di masa lampau, perempuan-perempuan Batak bangga menenun, memakai, dan mewariskannya kepada keluarga sebagai suatu pusaka. Ulos ini biasa dipakai untuk acara adat suku Batak seperti pernikahan atau kelahiran. Dan kini kita pun bisa melihat keindahan ulos yang digunakan di acara-acara atau festival adat di Sumatera Utara. Tokoh
klasik yang terakhir adalah Karl Marx. Nah, Marx adalah seorang filsuf Yahudi Jerman. Menurut Marx, objek kajian sosiologi adalah kelas sosial dan konflik sosial. Marx membagi masyarakat atas dua kelas sosial, proletar dan borjuis. Proletar adalah kaum buruh, pekerja kasar, borjuis adalah majikan, pemilik modal. Menurut Marx, antara dua kelas sosial ini akan terjadi konflik. Kenapa? Karena keduanya punya kepentingan yang berbeda. Kelas proletar pasti ingin sejahtera, sementara kelas borjuis ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan kelas proletar. Marx meramalkan bahwa pada suatu saat akan terjadi konflik proletar, yaitu konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar yang akan berakhir dengan kemenangan kaum proletar dan mendirikan masyarakat tanpa kelas atau classless society.